Izin, ganti gaya lagi boleh Ibu, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, baik. Syukur alhamdulillah hari ini kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan penilaian desa anti korupsi di Desa Bengendang Hilir. Jadi kegiatan penilaian desa anti korupsi ini adalah satu rangkaian kegiatan untuk mencanangkan apakah Desa Bengendang Hilir ini bisa atau layak dijadikan sebagai desa percontohan desa anti korupsi. Oke, goalnya yang pertama adalah, jadi kita melihat ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan KPK melakukan atau menyusun program ini. Yang pertama adalah kita tahu bahwa dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat itu sudah begitu banyaknya, ada 468 triliun untuk mengentaskan kemiskinan gitu ya, yang dimulai dari desa, tapi ternyata target untuk mencapai kemiskinan itu belum berhasil. Dan kemudian yang kedua adalah dengan angka dana yang cukup besar ini, itu kita melihat adanya tren kenaikan penyimpangan terhadap penggunaan dana desa. Nah, ini yang kita ingin cegah supaya dana desa itu benar-benar turun untuk masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat yang ujungnya bisa mengurangi kemiskinan di desa. Nah, hari ini kami melakukan penilaian ada 5 komponen. Yang 5 komponen ini terdiri dari 18 indikator. Jadi 18 indikator ini akan nanti dilihat oleh para penilai. Hari ini kami mengajak inspektur kabupaten, inspektur provinsi, inspektur kabupaten, dan kemudian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa. Kalau nanti pengumumannya kapan? Rencana kegiatan penilaian ini akan dari pagi sampai sore. Kemudian kira-kira sore hari nanti kita akan umumkan nilainya. Di sana akan ada angka dan kemudian kategori apakah Desa Bengendang Hilir ini masuk kategori istimewa atau bisa jadi tidak lolos juga gitu ya, karena kita punya passing grade desa anti korupsi itu harus di atas 80 nilainya. Nah Pak, misalkan setelah pengumuman, apakah nanti ada kewajiban tertentu bagi desa yang sudah ditetapkan? Ya, jadi semua desa yang kita tetapkan menjadi desa percontohan ini kita harapkan menjadi temannya KPK gitu ya. Jadi partner KPK sebagai agent of change, sempat belajar bagi desa-desa yang lain dari Kabupaten Kota Waringin Timur pada khususnya, dan kemudian seprovinsi Kalimantan Tengah gitu ya pada umumnya. Jadi desa ini benar-benar kita bina sebagai tempat belajar bagaimana mengelola pemerintahan desa itu yang transparan, yang akuntabel, bagaimana memanfaatkan media sosial, website ya, untuk melakukan transparansi informasi yang dimiliki oleh desa. Pak, hal-hal apa saja Pak yang bikin bisa banyak 50% hampir korupsi itu terjadi oleh kepala desa? Ya, itu logika ini ya, logika umum ya. Jadi orang yang memegang uang gitu ya, yang punya kekuasaan, kewenangan mengelola uang, kemungkinan besar mereka adalah pelakunya gitu ya. Makanya dari informasi yang kita terima dari teman-teman Polri ya, kita melihat ada 900 pelaku korupsi di desa yang terdiri dari 851 kasus. Kebanyakan kepala desa, kemudian bendahara atau yang mengurus keuangan desa, kemudian yang tingkat ketiga adalah dari sekretaris desa. Mereka terlibat. Demikian. Pak, satu aja terakhir Pak, sedikit nyimpang. Ya. Yang diharapkan dari KPK ini, ya kan artinya sebagai panutan Pak, ya kan, untuk desa-desa. Tempat belajar ya. Tempat belajar ya Pak. Kira-kira keterkaitan dengan ketua KPK yang sekarang kasus ini seperti apa Pak? Hubungannya dengan program ini apa Pak? Bukan, Hubungan artinya itu tidak ada hubungan Pak. Ah. Nah, keterkaitan dengan ini apakah itu nanti mengurangi kredibilitas dari KPK itu Pak? Kalau Gimana, kredibil ini individu ya, jadi Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Bapak, Ya. gitu kan ya, itu kan memang informasi yang sedang beredar di masyarakat Ya, Pak. di Jadi kita publik, memang ya. masih menunggu berita mengenai itu. Ya. Kita tidak bisa berandai-andai gitu ya, karena memang informasinya kami di internal pun tidak memahami gitu ya apa duduk perkaranya, karena kita sama sekali bukan orang yang terlibat gitu ya. Dan kerja KPK itu bukan kerja individu gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua KPK, bahwa kerja di KPK itu adalah kerja tim.
Jadi program-program inilah yang kita bawa ke masyarakat tanpa melihat permasalahan-permasalahan tadi Bapak sampaikan. Kami tidak menghiraukan itu Pak, ya karena kerja KPK itu kan kerja lembaga. Karena itu kan kerja lembaga. 1924 dan seiring dengan waktu berjalan, tetapi ini tetap kalau yang 1924 ini masih digunakan untuk kegiatan pembelajaran TK Al-Quran. Jadi kami tetap kami memanfaatkan, dan masjid yang baru ini adalah dari hasil swadaya kami dengan masyarakat untuk membangun ini. Mungkin ada sebagian bantuan dari pemerintah daerah, namun tetap mungkin lebih banyak swadaya kami. Ini adalah potensi agrowisata yang dilakukan oleh para petani kami yang ada di Desa Betenang Hilir, Bu. Mungkin nanti kita ada melon, ada jambu kristal, dan ini nanam durian, Bu. Ini adalah budidaya madu pulut yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa kami, sehingga sudah ada yang melaksanakan ini. Ini adalah potensi wisata kami, susur sungai dan habitat buaya alam, rimba daeng yang mempunyai keunikan. Ini ada barang-barang antik yang ditemukan di wilayah kami, dan ini ada rantai ini. Rantai ini sejarah menceritakan tentang kejadiannya pulau. Rantai ini adalah rakit yang menyambungkan rakit semuanya sehingga menjadi pulau, dan kebetulan dengan seiring waktu rantai ini ditemukan sesuai dengan cerita yang terdahulu. Ini pencegahan stunting di desa, prioritas nasional dari sumber dana desa. Kami sudah melaksanakan PMT, makanan tambahan yang terindikasi stunting, ibu hamil, kek, dan besti. Juga kami memberikan tandon air untuk sarana air bersih. Yang ini adalah kegiatan ibu-ibu yang di bawah, adalah kegiatan ibu-ibu posyandu. Untuk posyandu berita, kita mempunyai 3 posyandu, Pak, Bu, bahwa di situ mereka berita diadakan kegiatan posyandu. Bunga Tanjung, Pandansari, dan Kenangan. Ini penanganan kemiskinan ekstrim di desa kami laksanakan dari 2020. Ini adalah penanganan COVID-19 kebetulan, dan sampai saat ini kami tetap melaksanakan dengan BLT desa yang diucapkan secara tunai. Namun kami triwulan 4 tahun ini insya Allah kami akan mencoba dengan non tunai. Jadi kami tidak lagi dengan tunai, tapi sekarang kami sudah mencoba non tunai untuk triwulan ke-4. Ini yang tunai, pembagiannya yang tunai, dan ini keterbukaan kami untuk penerima bantuan. Banyak pembelajaran yang kami terima, yang kami laksanakan pada pembunuhan komponen penguatan tata laksana ini. Yang pertama yaitu terkait peraturan kepala desa tentang evaluasi kinerja perangkat desa dan peraturan kepala desa tentang hari kerja dan jam kerja. Inilah bentuk
dari implementasi kami peraturan kepala desa melakukan apel pagi dan rapat Seninan. Selanjutnya, Perkades terkait pengendalian gratifikasi, pencegahan suap, dan benturan kepentingan. Dalam tahap pengendalian gratifikasi, website desa kami juga terkonektivitas dengan UPG atau Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Kabupaten Kota Waringin Timur. Adapun deklarasi konflik kepentingan atau Perkades benturan kepentingan, kami membuat surat pernyataan yang kami upload juga di website desa dan media sosial desa, dan membuat video yang kami upload di YouTube desa terkait konflik kepentingan. Selanjutnya, proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa kami berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang tahapan pengadaan barang dan jasa, yaitu dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pembayaran, pelaporan, dan serah terima barang. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, kami juga membuat rencana umum pengadaan barang dan jasa, kerangka acuan kerja, spesifikasi barang, dan harga perkiraan sendiri. Melakukan survei kepada penyedia dan melakukan negosiasi kepada penyedia dalam rangka memenuhi proses pengadaan barang dan jasa, sampai kepada membuat perjanjian kerjasama kepada penyedia dan melakukan pembayaran kepada penyedia, dan selanjutnya serah terima kepada tim pelaksana kegiatan. Ini dokumentasi kegiatan terkait pengadaan barang jasa tahun 2023. Yang pertama, pengadaan ambulan desa. Yang kedua, pengadaan tandon air untuk masyarakat. Ketiga, pengadaan pembangunan garasi ambulan desa dan pemeliharaan jalan usaha tani untuk ketahanan pangan. Selanjutnya, fakta integritas. Fakta integritas juga kami tetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2023. Kami wajib membuat pernyataan fakta integritas dengan membuat substansi, komitmen, pencegahan, tindak dan tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pencegahan gratifikasi, pencegahan suap, dan tidak berbenturan kepentingan. Dan kami bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, menerima konsekuensinya apabila tidak melaksanakan komitmen tersebut. Dan fakta integritas ini sudah kami pasang di kantor desa, kami publikasikan melalui website desa dan media sosial desa. Terima kasih. Desa Bugendang Hilir, Kecamatan Wilayah Hilir Utara ini mungkin bisa saya ceritakan kenapa kita bisa ditunjuk untuk menjadi salah satu kandidat calon desa anti korupsi. Pada awalnya mungkin di Kabupaten Kota Timur itu hanya ada satu desa, itu di daerah Kecamatan Paregian. Namun dalam perkembangannya ternyata ada muncul satu nama desa di wilayah Kecamatan Hilir Utara, yaitu Bugendang Hilir. Salah satu kenapa masuk Bugendang Hilir ini, kami melihat memang karena desa Bugendang Hilir punya potensi, pernah lomba desa dan di kabupaten itu juara 2 dan juga pernah juara 3 tingkat provinsi. Kemudian ada potensi lain yang mungkin kenapa kita bisa menjadi penilaian yang bisa mewakili Kalimantan Tengah, mengalahkan beberapa desa yang sudah diinikan, karena yang pertama kearifan lokalnya.
saya melihat untuk kearifan lokal yaitu budaya gotong royong masih sangat kental sekali di sini sama-sama. Kemudian juga seni budayanya yang tadi mungkin kita sama-sama saksikan itu bukan dari luar, memang asli dari potensi yang ada di desa sini yang kita mungkin menjadi binaan oleh pemerintah desa. Nah kemudian perangkat desa, di mana perangkat desa ini mau bersusah payah. Artinya kalau untuk bersusah payah ini adalah yang pertama, mereka memang siap untuk SDM mereka untuk menuju ke arah desa yang administrasinya bagus. Karena salah satu indikatornya adalah di mana administrasi desa itu dalam pengelolaan yang bagus, maka akan masuk. Dan ini sudah terbukti, kita bersaing dengan beberapa desa, kemudian dilihat oleh tim KPK, ternyata secara administrasi kita memang dilihat bagus. Kemudian kemauan perangkat desanya untuk berkembang itu ada. Dan itulah yang kalau saya tidak begitu meragukan untuk desa Begendang Hilir dari potensi dan kemauan. Banyak orang yang mungkin perangkat desa ini pintar, perangkat desa ini mungkin SDM-nya tinggi, tapi kemauan untuk berkembangnya kurang. Nah kalau di kita ada potensi itu, Pak. Ada potensi kemauan niat untuk lebih baik lagi. Terus berikutnya ya Pak, Bapak sebagai camat, kalau nanti dinobatkan sebagai desa anti korupsi, tidak secara langsung itu adalah beban moral untuk desa dan untuk camat khususnya, ya kan? Itu gimana kira-kira langkah Pak Camat? Ini memang menjadi perbincangan kami di awal-awal. Di saat kami ingin ditunjuk untuk menjadi salah satu kandidat desa percontohan desa anti korupsi ini di awal kita menjadi perdebatan. Risiko yang harus kita ambil adalah bebannya, karena kita akan menjadi, apalagi kalau hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa ini mentakdirkan kita lolos dengan indikator yang sudah ditetapkan oleh KPK. Kita akan menjadi salah satu percontohan khususnya di Kabupaten Katulampa Timur, bahkan mungkin Kalimantan Tengah. Ini yang kita pikirkan awalnya adalah sebuah beban, tapi kedepannya kami menjadikan beban ini adalah sebuah tantangan, sebuah tantangan yang menjadikan kita ini berbenah terus. Jadi desa Begendang Hilir yang mungkin 6 bulan sebelum kita berproses desa anti korupsi ini jauh perubahannya Pak dengan desa sekarang. Jadi baik dari segi tatanan administrasinya, kemudian media sosialnya, websitenya, Facebooknya, Instagramnya itu selalu update setiap hari. Update juga, karena kita semua laporan-laporan kita itu semuanya diupdate, data kita diupdate di websitenya desa. Nah, desa Begendang itu yang menjadikan sebuah, mungkin kalau di awalnya kita jadi beban. Karena bebannya apa? Kita menjadi percontohan. Ruang geraknya perangkat desa, ruang geraknya pemerintahan desa ini sudah terbatasi oleh tadi stigma kita ini adalah desa anti korupsi. Predikat desa anti korupsi. Ini menjadikan kita harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana desa. Itu baik Pak. Dan saya bersyukur sekali di wilayah saya itu ada, sehingga menjadikan tantangan bagi kami untuk pembinaan ke 6 desa yang lainnya. Kita ada 7 desa, desa yang 6 desa ini saya tidak berpikir orang desa lain itu belajar kemari, tapi saya masih ingin berpikir bahwa 7 desa saya ini belajar di sini. Ada indikator desa anti korupsi itu yang harus dipenuhi, dan itu nanti hasilnya kita lihat hari ini. Jika Begendang Hilir ini lolos menjadi percontohan, yang akan sekolah duluan, yang saya suruh sekolah duluan adalah desa tetangga, desa yang ada di wilayah Kecamatan Kalimantan.
Karena ini apa? Efeknya Pak, Ya. dari kita camat ini beban saya adalah Ya. kalau desa satu ini adalah percontohan, berarti desa yang 7 ini adalah Lainnya menjadi percontohan juga. Harus. Jadi itu yang menjadi tantangan Pak dan harus mendorong. harus mendorong. Dan kita berharap hari ini kita lolos dan desa ini akan berkembang dengan datangnya mereka yang mau belajar ke sini. Dan saya sudah sampaikan kepada kepala desa dan perangkat desa, apapun hasilnya hari ini kita tidak berhenti di sini. Artinya belajar itu setiap hari, proses pembelajaran, dan kami jujur saja Pak, dari kecamatan ini kita pelototi setiap hari. Mengawal ini ada dinas DPMD, ada inspektorat, dan kami selaku juga pemerintahan kecamatan, ya ini binaan kami setiap hari kami pelotot. Ya, kan begini betul. Ya. Karena keterkaitan desa anti korupsi itu mungkin hampir 80% itu keterkaitan dengan SDM. Ya, gimana sih caranya Pak Camat itu membangkitkan semangat mereka untuk menuju anti korupsi itu? Gimana cara kiat-kiatnya? Jadi yang pertama itu saya melihat potensi mereka ada kemauan. Nah, kemudian yang kedua kita selalu memberikan motivasi. Salah satu yang mungkin menjadi motivasi bagi kita itu adalah kehadiran kita di sisi mereka. Bukan hanya perintah sana, perintah sini, tapi kehadiran kita selaku pembina itu orang kecamatan itu selalu ada di dekat mereka. Dan jujur saja Pak, pembinaan kita adalah pendekatan kepada mereka perangkat desa ini kita layaknya, mohon maaf kalau saya mungkin menganggap mereka adik-adik semua. Tidak ada kesungkanan mereka untuk berkeluh kesah terhadap kita. Jadi segala sesuatu bisa mereka sampaikan ke kita, ada kendala apa saja. Jadi kita bisa selesaikan, hari ini ada masalah, hari ini kita selesaikan. Jadi itulah kenapa mereka semangat. Kalau saya katakan mungkin tidak begitu berlebihan, selama kita berada di sisi mereka, mengawal mereka, mereka akan selalu semangat dan optimis untuk menjalankan. Terus nanti mungkin Pak Camat ngerti atau mungkin belum ngerti bahwa ini adalah desa ini menjadikan anti korupsi ini adalah salah satu media bagi kami KPK untuk mulai bagaimana memberantas korupsi. Jadi lewat media desa dengan harapan desa-desa lain bahkan desa yang jauh pun akan semakin baik seperti ini. Nah, kira-kira kalau Pak Camat mengerti hal yang seperti ini, apa sih sebetulnya yang ingin diharapkan akhir dari ending ini gitu Pak? Akhir dari ending ini ya artinya gini Pak, mau tidak mau, suka tidak suka, desa Begendang Hilir ini adalah desa yang melaksanakan pemerintahannya harus bersih, keterbukaan. Nah itu sudah kita coba dengan beberapa indikator yang sudah disampaikan oleh KPK, kita penuhi dan ini sudah berjalan. Tadi setiap kegiatan ini kita ada grup pelayanan masyarakat. Di grup awal itu Pak, mungkin karena belum terbiasa, ada keluhan masyarakat yang ini, dan semuanya ada. Tapi kami hadir di situ, kemudian kita mencoba memasukkan pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan masyarakat ini. Mungkin ya ada yang pro dan kontra. Mereka mungkin ada yang senang pemerintahan ini menjadi desa yang anti korupsi, ada juga yang pesimis. Betul nggak Begendang Hilir ini bisa menjadi desa anti korupsi? Tapi saya bilang sama pemerintah desa, sama masyarakat, kita tidak boleh pesimis, kita harus selalu optimis. Ini adalah kesempatan dan kesempatan ini tidak berulang 2 kali. Yuk kita buktikan masyarakat dan goalnya nanti Pak, desa ini harapan kita adalah desa yang dikunjungi. Desa yang dikunjungi jadi pusat perhatian. Jadi mohon maaf,
kepala desa Begendang Hilir yang terpilih nanti, kemudian camat Begendang, kalau kami kan mungkin akan berganti camat misalkan, ini akan ada suasana baru. Mungkin suasana barunya adalah ada beberapa desa sudah calling kita untuk belajar dari kabupaten lain, dan juga di dalam kebetulan kemarin desa Begendang Tengah itu juara lomba desa kewilayahan. Juga kami kecamatan mau tidak mau ada beberapa desa yang mau studi banding. Ini adalah nilai plus. Tinggal kita berbenah, Pak. Khususnya misalnya objek wisatanya, di samping mereka belajar harus ada lokasi di mana mereka datang untuk selfie-selfie, dan itu sudah saya sampaikan ke pemerintahan desa. Ini kesempatan dan kita harus bersiap karena tamu akan datang. Jika nilai kita hari ini lolos. Terus terakhir Pak, Siap. kemarin saya ada ketemu 5 warga. 5 warga ini diantaranya 4 itu adalah menyatakan bahwa kepala desa ini kepala desa Indonesia. Betul Pak? Tidak salah, Pak. Jadi desa ini kepala desanya adalah kepala desa yang paling sederhana dan paling miskin, Mbak. Nah, kalau dari 7 kepala desa itu beliau ini adalah kepala desa yang paling miskin di wilayah. Mungkin kalau dapil 3, Mbak, 4 kecamatan beliau adalah paling susah, Pak. Jadi kesederhanaannya mungkin Bapak lihat sendiri, orangnya tidak penampilan juga seperti itu, jadi apa adanya. Dan itu juga di awal-awal waktu KPK masuk, kami khawatir sekali, nggak mungkin masuk karena paparan kepala desanya, tapi kita menampilkan apa adanya aja. Memang itulah adanya. Dan begitu. Walaupun kita kita latih berulang-ulang, ya tetap seperti itu. Kita tidak bisa juga menulis. Nah, kalau dari segi kesederhanaan gitu, mungkin saya banyak belajar dengan Pak Kades. Beliau mungkin kalau kita kan masih muda, beliau sudah lebih dewasa, dan kami kades-kades yang lain menuakan beliau. Kalau di kecamatan ini setiap ada kegiatan memang beliau yang kita tuakan. Tapi kalau bicara masalah penghasilan, masalah keuangan, beliau paling sih. Terus yang satu kemarin katanya BPD-nya kok kurang hidup, gimana? Di awal-awal BPD kita memang antara desa dengan ini belum, tapi sekarang sudah jalan. Karena ini mau tidak mau, Pak. Karena kita desa ini adalah desa percontohan. Semua variabel yang ada di desanya harus bergerak. Mulai bumdesnya itu sudah kita, yang kemarin mungkin badan hukum belum ada, sekarang harus kita hidupkan badan hukumnya. Kemudian unit usahanya kita gerakkan. Kemudian LPMD-nya kita hidupkan. Jadi ada budaya sekarang gotong royong. Posyandunya kita jalankan. Jadi sekarang posyandu paling aktif di sini. Ada senam ibu-ibu lansia setiap hari Sabtu Minggu ada. Jadi itu sudah semuanya bergerak, Pak. Karena ini kita menyambut ini tadi, Pak. Jika ini kita lolos hari ini, maka kita ini adalah desa di samping desa anti korupsi, desa yang akan menyambut tamu. Ya, termasuk saya beri motivasi pada anak-anak penari. Kalian ini tidak akan pernah diam. Karena nanti kalau ada tamu, berarti kalian akan menari lagi menyambut tamu. Kemudian UMKM tidak akan berhenti, karena setiap ada tamu UMKM kita akan kita inikan. Dan bahkan mungkin ke depan kita buat mungkin ada rumah singgah untuk tamu-tamu kita. Nah, ini masih menjadi diskusi kita. Mudah-mudahan pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata juga bisa ikut hadir, karena apabila kita melihat mengacu desa-desa yang lain yang sudah menjadi desa percontohan anti korupsi ini, desa kita akan selalu dipimpin. Terakhir, pesan untuk masyarakat, khusus masyarakat desa sini, pada umumnya adalah masyarakat di wilayah apa sebenarnya? Silakan. Terima kasih.
Saya Musli STMAP Camat Muntah Hilir Utara. Pada kesempatan ini di hari tanggal 25 Oktober 2023 ini kita Desa Begendang Hilir menjadi sebuah sejarah dikunjungi tim penilai lomba desa percontohan desa anti korupsi. Kita berdoa hari ini kita akan lolos menjadi desa percontohan anti korupsi. Kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Begendang Hilir, ayo selalu kita bergotong royong bersama-sama bangun desa ini menjadi desa yang lebih maju lagi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kesejahteraan masyarakat kita, pembangunan di desa kita akan lebih berkembang, dan salam jaya selalu untuk Desa Begendang Hilir. Demikian, terima kasih. Terima kasih.